Shalom brothers and sister dimanapun berada. Saat ini jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Shalom Elohim, buat semua anak-anak Tuhan, anak-anak Bapak Yahweh, walau dimanapun kalian berada, Shalom dan salam hormat, salam kasih buat rohnya Bapak Yahweh yang berdiam di dalam wadah Bapak Iman Lahagu. Shalom dan salam hormat, salam kasih juga buat Pangeran Ilahi, rohnya Tuhan Yesus Kristus yang berdiam di dalam tubuh Saudara Aditya Nugrahanto. Shalom, salam hormat, salam kasih juga buat pribadi Roh Kudus yang manis, kesayangan kita semua, yaitu mempelai Bapak Yahweh tercantik terelok, mempesona di hatinya, yaitu mempelai Faye Hamdani. Shalom, shalom, salam kasih, salam hormat juga buat semua para saksi-saksi surga, para malaikat-malaikatnya, para nabi, para rasul, dan semua hamba-hamba ilahinya yang diurapi, yang dikasihi, disayangi Bapak Yahweh semuanya. Sekali lagi, dengan kerendahan hati ketika saya sedang berada di dalam mesbah doa siang hari ini, rohnya menggerakkan saya untuk menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan, di mana rohnya berbicara. Dia katakan, anakku, terlalu ramai di zaman akhir ini mereka orang-orang yang begitu, terutama sekali manusia logika, menolak kebenaranku, kata rohnya. Dan ada ramai orang yang sukar untuk melihat kebenaran itu, yang sesungguhnya roh kebenaran itu sudah bekerja di atas muka bumi. Di hari-hari ini kita melihat di mana alam juga sudah berbicara. Terlalu banyak sekali bencana yang terjadi. Cuaca panas yang melampau. Dan semua yang terjadi sudah pun tertulis di dalam firman Tuhan. Dan semuanya itu tergenapi di detik-detik akhir ini. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman-Nya di dalam 2 Timotius 4 yang berbicara tentang penuhilah panggilan pelayananmu bagi kita semua anak-anak Tuhan, yang berfirman, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan, pemberitah Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu, kata firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat pertama sampailah yang kelima. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Bapak Yahweh, anak-anak Tuhan yang giat menyampaikan kesaksian
suara kebenaran di hari-hari ini. Tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dan tetaplah suarakan suara kebenaran ini, suara kebenaran firman. Kata Rohnya, di zaman akhir ini semakin ramai manusia logika tidak lagi dapat menerima ajaran yang baik. Karena apa? Karena mereka buta firman. Apa itu buta firman? Mereka tidak memiliki pengenalan akan kebenaran firman-Ku, kata Rohnya. Mereka menolak kebenaran firman-Ku yang sesungguhnya. Mereka hanya mengenal firman-Ku sebatas sebuah pikiran logika. Tetapi mereka tidak bisa mengenal suara yang mana suara kebenaran dariku dan yang mana yang hanya yang berasal daripada pikiran logika manusia. Dan Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang Bapak letakkan di hati saya pada hari ini, Rohnya berbicara kepada kita semua, di mana tetapkanlah hati kita semua teguh, tetaplah bersabar di dalam ujian dunia yang semakin merusak ini. Tetaplah kerjakan, suarakan kebenaran firman Allah. Sampaikanlah isi hati Bapa, apa yang Dia letakkan remahnya di dalam hati kita semua. Dan Rohnya berbicara, semakin hari semakin sedikit yang terpilih. Walau banyak yang terpanggil, tetapi hanya sedikit saja yang terpilih. Karena apa? Karena terlalu sedikit yang mengenal roh kebenaran-Ku, katanya. Terlalu sedikit yang berjalan, memilih jalan yang sempit. Terlalu ramai yang mencari jalan keamanan, kenyamanan dunia, hawa nafsu, jalan yang lebar, tetapi terlalu sedikit yang mau memilih jalan yang sempit itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tetapkanlah hati kita semua tetap teguh. Jangan lagi menoleh ke belakang seperti istri Lot, tetapi tetaplah terus berjalan ke hadapan. Tetaplah kuat ketika menghadapi waktu kesusahan besar ini. Tetaplah bersyukur, bersukacita. Tetaplah berpegang teguh akan firman-Ku, kata Rohnya. Tetap teguhlah hatimu, jangan goyah, kata Rohnya. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, penuhilah panggilan kita semua di dalam memberitakan suara kebenaran. Karena sedikit waktu lagi seluruh media sosial baik YouTube, Facebook, WhatsApp semua akan tutup suara kebenaran ini. Karena itu selagi kita masih boleh menyampaikan suara isi hati Bapa, marilah setiap waktu kita ambil waktu terus bersekutu, terus erat di dalam bersama dengan hatinya untuk menyampaikan isi hati Bapa di detik-detik yang sudah semakin urgent ini. Di dalam waktu penseleksian yang ketat ini, marilah kita terus hidup di dalam kekudusan, teruslah hidup menurut jalan kebenarannya yang hidup, dan teruslah memilih hidup hati yang takut akan Tuhan. Berjalanlah di jalan yang sempit itu. Pilihlah jalan yang sempit itu, karena jalan yang sempit itu adalah jalan kebenaran dan jalan kekekalan. Shalom, shalom, shalom Elohim. Kiranya kesaksian singkat ini memotivasikan dan membangkitkan iman dan roh kita semua anak-anak Bapa Yahweh.
Shalom, shalom, shalom Elohim.